Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Asraf Alkid BI dengan NIM akhir 022 dari kelompok 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan tugas garis saya, yakni materi tulang rawan dan tulang. Jadi langsung saja pada preparat yang pertama. Di sini kita bisa melihat adanya preparat tulang rawan hialin yang terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan kondrium, lapisan kondrogenik, dan lapisan perikondrium, kondrogenik, dan kondrium, yang dimana pada lapisan perikondrium terdiri dari lapisan fibrosa, yang dimana pada lapisan fibrosa itu tersusun atas sel-sel fibroblas, dan yang kedua adalah lapisan kondrogenik, yang dimana pada lapisan kondrogenik ini tersusun atas sel-sel kondroblas. Kita bisa melihat sel kondroblas, dan lapisan yang ketiga yakni dari sini sampai sini ke dalam, yakni lapisan kondrium, di mana kita bisa melihat beberapa struktur, yakni adanya lakuna, yakni seperti bulatan kosong yang tanpa inti, dan apabila lakuna yang berisi inti tersebut menyebutnya dengan nama sel kondrosit, dan apabila ada lakuna atau kondrosit, dua kondrosit atau lakuna yang berdekatan, kita menyebutnya dengan sel-sel isogen. Dan di sini kita bisa melihat adanya matriks, yakni matriks teritorial bagian sini dan matriks interitorial bagian sekitaran sini. Untuk preparat yang kedua yakni tulang rawan elastis, yang dimana kita bisa melihat beberapa struktur juga, yakni pertama perikondrium, kondrogenik, dan kondrium. Jadi pada lapisan perikondrium ini tersusun dari lapisan fibrosa, yang dimana pada lapisan fibrosa kita bisa melihat adanya sel-sel fibroblas, dan pada lapisan kondrogenik kita bisa melihat kondroblas, lapisan kondroblas yakni pembatas antara lapisan perikondrium dan kondrium. Dan pada lapisan kondrium kita bisa melihat beberapa struktur, yakni adanya struktur lakuna, struktur sel kondrosit, dan struktur sel isogen atau nest cell, yang dimana dua lakuna atau dua sel kondrosit yang berdekatan kita bisa menyebutnya dengan sel isogen. Dan yang terakhir itu adanya, kita bisa melihat adanya serat elastis, yang merupakan salah satu ciri khas dari tulang rawan elastis, yang berupa warna pink atau merah muda. Lanjut ke preparat berikutnya, yakni tulang rawan fibrokartilago atau fibrosa, yang di sini kita bisa melihat ada beberapa struktur. Yang pertama adalah sel isogen, yang dimana apabila kita melihat adanya dua atau kumpulan inti yang lebih sedikit, kita bisa menyebutnya sel isogen. Dan apabila ada kumpulan yang lebih banyak yang seperti ini, kita bisa menyebutnya dengan sel-sel kondrosit. Di sini kita bisa melihat juga adanya serat kolagen. Untuk preparatnya, dari preparat tulang rawan hialin sediaannya ada pada trakea pewarnaan HE. Untuk tulang rawan elastis sediaannya ada pada epiglotis dengan pewarnaan HE, dan pada tulang rawan fibrokartilago pewarnaannya adalah sediaannya ada pada diskus intercalaris dengan pewarnaan HE. Jadi untuk perbedaan antara ketiga tulang rawan itu adalah kita bisa melihat ada atau tidaknya perikondrium. Pada preparat pertama dan preparat kedua memiliki perikondrium, dan preparat yang ketiga yakni fibrokartilago tidak memiliki perikondrium. Dan pada preparat yang kedua yakni serat tulang rawan elastis, dia menggunakan serat elastis, dan jika preparat yang pertama yakni tulang rawan hialin dan tulang rawan fibrokartilago, dia menggunakan serat kolagen, yang dimana tersusun dari serat kolagen tipe 1 yakni fibrokartilago. Lanjut ke preparat berikutnya, ini preparat tulang kompakta potongan melintang. Di sini kita bisa melihat beberapa struktur, yakni sediaannya ada pada tulang pewarnaan menggunakan pewarnaan Scomores staining. Di sini kita bisa melihat ada beberapa struktur. Yang pertama adalah sistem Haffers, yang dalam sistem Haffers adanya kanalis Haffers. Di sini kita bisa melihat ini lakuna berupa garis. Dan di sini kita bisa melihat juga adanya kanaliculi yang merupakan juluran dari lakuna. Setelah itu di sini kita bisa melihat adanya kanalis Workman, ini dua osteon atau sistem Haffers. Dan di sini kita bisa melihat struktur juga adanya lamel konsentris, yakni yang berada pada sistem Haffers, dan lamel interstisial yang berada di luar dari sistem Haffers. Lanjut ke preparat berikutnya, yakni sistem Haffers, yang dimana terdiri dari beberapa struktur, yakni adanya kanalis Haffers, lakuna merupakan garis hitam ini, kanaliculi yang merupakan juluran dari lakuna,
dan lamel konsentris yang ada lamel yang berada pada sistem Harvard yang berada pada samping dari lakuna. Dan preparat yang terakhir ini pertulangan ekondral sediana artikulasiogenu pewarnaan HE. Di sini kita bisa melihat beberapa struktur juga. Yang pertama adalah zona istirahat, ini mana sel-sel belum membelah, dan yang kedua adalah zona proliferasi di mana sel-sel itu mulai membelah dan ditandai seperti adanya tumpukan uang koin pada fase kedua. Dan yang pada fase ketiga itu adalah zona maturasi, di mana pada sel-sel ini dia sudah matur, sel-selnya sudah matur. Dan yang pada keempat yakni kalsifikasi, yang dimana kita bisa melihat salah satu cirinya dia sudah mulai terbentuk endapan kristal yakni hidroksiapatit. Dan yang zona terakhir itu zona osifikasi, sel-sel yang tadi sel-sel konduktif sudah berubah menjadi sel-sel yang aktif, ini sel-sel osteoblast. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.